Selain kejadian penyerangan umat muslim di Palestina, di Masjidil Aqsa, penyerangan terhadap umat muslim, atau bisa kita katakan Islamofobia, orang yang anti terhadap Islam, orang yang takut terhadap perkembangan umat Islam, terjadi di India. Terjadi juga pada bulan Ramadan tahun ini, barangkali terjadi sepekan yang lalu. Mengerikan juga. Ini dilakukan oleh umat Hindu radikal, umat Hindu sayap kanan, yang melakukan juga para politikus, yang melakukan juga para pejabat tinggi. Artinya yang melindungi, karena mereka tidak ingin umat Islam di India berkembang. Salah seorang pendeta Hindu itu yang bernama Yati Narsinghanan, mereka mengatakan bahwa umat Hindu harus merebut Ka'bah. Jadi Ka'bah milik umat Islam ingin direbut oleh umat Hindu sayap kanan, umat Hindu yang ekstremis, yang radikalis. Karena apa? Mereka meyakini bahwa Ka'bah adalah pusat kekuatan umat Islam. Kalau Ka'bah tidak direbut, maka jangan heran atau jangan dikira umat Islam akan kalah ketika Ka'bah belum dikuasai oleh orang-orang yang benci terhadap umat Islam. Dan mereka juga mengatakan bahwa air Zam-Zam yang mengalir di Ka'bah itu adalah sungai Gangga yang suci milik mereka. Rotok halu kaya anjan. Ya itu kata pendetanya, kata petinggi daripada pendeta Hindu sayap kanan yang bernama Yati Narsinghanan. Mereka ingin merebut Ka'bah dan mengatakan bahwa air Zam-Zam yang mengalir di Ka'bah itu adalah sungai Gangga yang suci milik umat Hindu. Wallahu a'lam, mereka mendapatkan bisikan dari mana hal-hal yang semacam itu. Maka kemarin terjadi kerusuhan antara umat Hindu sayap kanan ini dengan umat Islam sehingga membakar masjid-masjid, juga melukai para imam-imam, para umat muslim. Bahkan hotel yang kepunyaannya orang muslim juga itu dibakar, dihancurkan. Toko-toko milik orang Islam juga dihancurkan. Bahkan ada salah satu madrasah yang bernama Azizia, itu salah satu madrasah yang tertua, bukan tertua, yang usianya cukup tua. Di situ ada perpustakaan yang usianya hampir 110 tahun, yang mana di dalamnya terdapat koleksi 4.500 buku langka, kitab langka, itu dibakar habis oleh mereka. Jadi mereka sangat tidak menginginkan umat Islam berkembang. Jangan sampai anak-anak generasi muda sekarang itu jangan sampai mendapatkan pendidikan agama. Dihancurkan semuanya di India. Sedangkan guru kita, salah satu guru kalian, Ustadz Aski, nah, berada di sana, berada di Aligarh, ya meskipun memang jauh, tapi sedang berjuang juga untuk mendapatkan ilmu agama Islam di sana, mengemban ilmu di sana. Maka kita wajib bersyukur hidup di Indonesia. Panjenengan para jamaah bisa ikut kajian di mana-mana. Para santri bisa ngaji, menghafalkan Al-Quran dengan tenang di masjid, di ruangan yang ber-AC, nyaman, enak. Sudah enak kita hidup di sini. Maka jangan sampai kita kufur nikmat, apalagi kita sampai berantem dengan kelompok A, sama-sama orang Islamnya, berantem kelompok A, kelompok B karena masalah khilafiyah saja, masalah kunut gak kunut, masalah cingkrang gak cingkrang, masalah jidat hitam atau enggak, masalah apalagi, banyaklah masalah khilafiyah yang mana masih ada tuntunannya, ada gurunya, tapi kita selalu seolah-olah ajaran kita, kelompok kita, guru kita adalah yang paling benar sendiri, yang lainnya salah semua, salah total. Ayo kita hidup di Palestina, di Yerusalem, ayo kita hidup di India, supaya kita tahu penderitaan, susahnya mereka untuk melaksanakan ibadah saja. Susah, gak enak jadi minoritas itu. Kita di Indonesia jadi mayoritas, enak, nyaman.
Maka supaya kita bersyukur, hiduplah di tempat yang minoritas, supaya kita tahu bagaimana rasanya menjadi orang-orang yang minoritas, sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak lagi mikir apa ini alirannya. Bahkan India, pemerintah India sempat menyalahkan kejadian Corona 2020 kemarin itu adalah karena umat muslim yang ada di India. Yang mereka persalahkan adalah jamaah tabligh. Tahu panjenengan jamaah tabligh? Jamaah tabligh itu kan basisnya ada di sana. Gara-gara ada perkumpulan jamaah tabligh dari Indonesia, dari mana berkumpul di sana, kemudian karena mereka lah adanya COVID-19. Dan mereka bahkan petinggi dari pemerintahan juga sempat mengolok-olok, mengejek, menistakan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat kita yang ada di sini tidak dijabut oleh Allah Subhanahu wa taala.